Halo, ketemu lagi di seri Home Brewing Sederhana. Di episode 8 ini kita akan membuat kombucha. Kombucha berbeda dengan tuak atau bir. Tujuan fermentasinya adalah tidak menghasilkan alkohol, tapi lebih menghasilkan vitamin dan asam-asam yang baik untuk kesehatan tubuh. Bedanya ada di raginya. Kalau ragi tua atau ragi wine memakan gula dan menghasilkan alkohol dan CO2. Sedangkan kombucha menghasilkan CO2 dan asam dan vitamin. Ini kuncinya kombucha adalah namanya SCOBY. Jadi dia simbiosis antara jamur dan bakteri. Oleh karena itu, kombucha tidak difermentasi secara anaerobik, tapi aerobik. Artinya, kombucha difermentasi tidak menggunakan airlock. Nanti pakai kain saja biar serangga atau debu tidak masuk ke dalam fermentornya, tapi oksigen tetap bisa masuk. Makanya rasanya nanti agak sedikit asam kombucha. Pertama kita cerita bahannya dulu. Bahan kombucha itu kuncinya sebenarnya kalau namanya pakai chai itu harusnya ada tehnya. Tapi belakangan ada beberapa kombu yang menggunakan kopi. Tapi untuk pertama kita pakai coba teh dulu saja. Bahan pertama adalah air. Air kita pakai 3 liter. Kali ini kita pakai 3 liter. 3 liter air. Ini 2 liter. Yang satu sudah buat ngerebus teh dan gula. Lalu gulanya 300 gram. Dan tehnya 30 gram. Jadi bahan fermentasi kombucha itu ada 4. Air, teh, gula, dan SCOBY. SCOBY ini yang dituak disebut yeast atau ragi, tapi kalau di kombucha pakai SCOBY. Ada bakteri dan jamurnya. Ya. Teh dan gula direbus dengan 1 liter air. Habis setelah mendidih, kita tunggu dingin, baru kita masukkan ke dalam fermentor. Ini isinya 300 gram gula, 30 gram teh, dan 1 liter air. Pastikan sudah dingin sebelum dimasukkan SCOBY, karena nanti kalau panas SCOBY-nya mati. Lalu kita tambahkan 2 liter air matang atau air mineral. Saya pakai air mineral. Setelah itu kita masukkan SCOBY. Anda bisa membelinya di marketplace.
Biasanya saat kita membeli Scoopy, sekaligus kita akan diberi sedikit cairan hasil fermentasi kombucha, biar jadi starter istilahnya. Konon kabarnya kombucha ini bagus buat kesehatan karena dalam fermentasinya banyak menghasilkan vitamin dan asam-asam yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini Scoopy-nya kita masukkan. Lalu kita tambahkan sedikit starter atau hasil fermentasi kombucha. Biasanya kalau beli sudah dapat nanti. Fermentasi kombucha, seperti yang saya bilang sebelumnya, bukan anaerobik. Itu artinya fermentasi ini butuh oksigen. Makanya cukup kita tutup pakai kain biar serangga tidak masuk. Biasanya semut suka datang. Karet. Kita fermentasi selama 9 hari. Setelah 9 hari kita pindahkan ke botol dengan tutup yang kuat menahan tekanan seperti botol Kroken ini. Karena kita bikinnya sparkling kombucha, bukan hanya kombucha tapi kombucha yang ada sodanya, dihasilkan dari secondary fermentation yang raginya memakan gula sehingga menghasilkan CO2. Jadi ada sensasi seperti soda-soda, minuman soda atau bir. Setelah difermentasi selama 9 hari di fermentor dan disimpan 3 hari di dalam botol dengan tekanan, hasilnya akan seperti ini. Ada sodanya. Wow. Menarik. Walaupun sebenarnya di kombucha itu bukanlah fermentasi yang diperuntukkan untuk menghasilkan alkohol, tapi ada sedikit alkohol di sini. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan dari pembuatan kombucha. Lebih ke vitamin dan asam-asaman. Karakter rasanya itu khas, ada asam-asamnya yang seperti buah sebenarnya, tapi agak berbeda. Fermentasi di fermentor 9 hari dan di botol selama 3 hari. Jadinya seperti ini. Katanya bagus buat pencernaan. Dan banyak vitamin juga yang dihasilkan oleh fermentasi Scoopy di sini. Oke, sekian video dari saya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap sehat. Sampai ketemu di video saya berikutnya.